sebagai psikolog adalah pekerja sosial. Memang sulit bagi kita untuk memprioritaskan. Udah umur sekian kok masih belum punya calon sih. Kita seimbangkan, tidak mesti yang satu diabaikan, yang satu lebih baik. Jangan kerja terus. Kita kenal nggak sih dengan diri sendiri? Gitu. Jadi kita kayak harus terburu-buru nih. Ketika pikiran tidak terkelola dengan baik, maka perasaan menjadi tidak baik. Ke tempat mana yang paling aman, Bu? Karena kadang ke teman juga nggak aman, Bu. Pernah baca deh di Instagram salah satu postingan, katanya nih kalau kita tuh males mandi, tidur-tiduran aja gitu kerjaannya, apakah benar itu salah satu tanda-tanda kita sudah mulai kena penyakit jiwa, Bu? Karena itu agak takut, agak shock gitu baca ya, Bu. Suka ya? Iya bener. Kayak gitu ya. Di kasur ya, sama handphone aja udah ya. Mager bener. Generasi mager nih, Bu. Apa bener, Bu, yang kayak gitu? Ya kalau jangan cepet-cepet menyimpulkan iya. Gitu. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan tentang masalah gangguan jiwa. Iya. Selagi individu itu masih bisa mengatasinya, berarti dia masih aman. Benar-benar. Tapi kalau misalnya dia nggak sanggup lagi, tidur-tiduran, tidak produktif, menambah stres, logika berpikir turun, terus ditanya marah dan segala macam, itu bisa jadi. Ada ciri-cirinya nih, sudah mulai ada gangguan perilaku, gangguan perasaan yang ada dalam diri individu itu. Misalnya kayak dia depresi ya. Ciri-ciri depresi itu kan diantaranya nih, malas gerak, Aduh, satu nih, di checklist dulu. Meskipun ada beberapa orang depresi tetap pergi bekerja. Tetap ya, betul. Ada. Tapi kan gitu. itu kayak terpaksa gitu ya, Bu ya. Betul, karena kewajiban gitu ya. Betul. Terus yang kedua dia sensitif. Oh, enggak sih. Terlalu peka terhadap keadaan atau lingkungan gitu. Dikit-dikit udah langsung kebawa perasaan emosi gitu ya. Terus yang ketiga unhappy. Nggak merasa bahagia. Terus merasa diri kok sengsara banget gitu. Iya. Itu. Terus juga mudah ke-trigger oleh hal-hal yang kecil gitu. Padahal hal kecil aja terus udah gampang marah, karena dia sensitif itu tadi ya, Bu ya. Gitu. Nah itu. Jadi kalau sudah ada yang ciri-ciri itu muncul, artinya itu bagian dari ciri-ciri depresi. Nah, depresi itu udah cikal bakalnya gangguan kejiwaan. Cuman kalau di masyarakat, depresi itu menurut masyarakat kan gangguan jiwa. Gangguan jiwa, betul. Depresi itu udah kena gangguan jiwa. Dia depresi gitu ya. Nah, hati-hati juga karena ciri-ciri yang muncul kan hampir bersamaan. Bentuknya hampir sama gitu maksudnya gitu. Jadi tidak serta-merta kita ngejudge gitu ya, Bu ya. Makanya perlu ahlinya. Apakah ini dia cemas? Mengalami anxiety disorder. Betul. Apakah dia memang mengalami mental depression? Betul. Atau dia sebenarnya putus asa. Nah, itu kan mirip-mirip semuanya ciri-cirinya. Jadi jangan cepat-cepat memberikan label. Gitu. Karena sekarang kayaknya keren ya, Bu, kalau misalnya tiba-tiba kita ngaku di medsos kalau kita tuh ada lagi depresi, ngerasa lagi terpuruk gitu tuh kayaknya udah jadi salah satu tren juga gitu, Bu, untuk anak-anak muda. Padahal untuk menentukan itu tuh bahkan seorang profesional aja tentu tidak mudah ya, Bu, untuk mendiagnosa seseorang mengalami itu. Berapa lama sih, Bu, kira-kira nih kalau misalnya ada pasien yang datang ke Ibu, kemudian sampai Ibu bisa memastikan kalau dia memang depresi nih atau apa gitu, kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu? Tergantung individu. Tapi biasanya proses assessment itu kita lakukan dari awal, pertama observasi ya. Terus yang kedua interview. Nah, di interview ini ya kita tanya semuanya gitu. Kadang-kadang orang datang dengan keluhan A, ternyata yang penyakitnya nggak A gitu. Gangguannya bukan jadi A. Ternyata gangguannya B gitu kan. Nah, terus ada kalanya kita dapat waktu interview. Tapi ada kalanya enggak, karena tidak semua orang sanggup mengungkapkan apa yang dia rasa. Untuk membuka diri itu kan bisa ya, Bu. Terus kan setiap datang orang akan bilang gini, duh, saya mulai dari mana ya? Iya, betul. Terus Ibu jawab dong, yang apa aja yang teringat? Apa aja? Silakan cerita apa saja yang diingat. Jadi bingung, mau cerita yang 10 tahun yang lalu atau cerita yang sekarang nih, gitu betul. Kan? Nah, itu satu. Terus yang kedua ada orang yang lebih gampang untuk cerita.
Nah, kalau memang tidak ketemu waktu interview, kita lakukan assessment. Iya. Jadi kita ada namanya tes grafis, banyaklah tes untuk mendiagnosa gitu secara psikologis. Lakukan assessment juga lama kok. Tuh kan 2 jaman. Iya. Nah, udah lakukan itu. Kalau juga ternyata sulit didapat, ya banyak lagi. Mungkin dengan teknik hipnosis gitu kita bisa dapat sebenarnya kenapa gitu. Iya, karena mungkin dia sendiri tidak mengenali hal itu ya Bu ya. Maksudnya dia tidak sadar bahwa itulah sebenarnya yang dia alami gitu ya Bu. Kadang-kadang ya dalam posisi dia sadar. Ketika dia nggak sadar baru dia tahu masalahnya apa ya Bu. Baru dia bisa terbuka gitu ya. Yang dia rasa kok saya sedih ya gitu. Iya. Terus datang ke psikolog bilang, Bu saya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya pengen nangis. Iya. Secara psikologis nggak mungkin dong. Iya betul. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba kita nangis. Iya. Pasti ada sesuatu. Ada penyebabnya gitu. Betul. Nah terus yang perlu diingat juga di dalam kehidupan itu untuk nandain ya dalam kehidupan kita. Misalnya terjadi A. Terus kita ada anxiety di situ, ada mungkin gejala depresi di situ, atau muncullah gangguan-gangguan perilaku. Tapi jangan bisa jadi A itu bukan penyebab. Bisa jadi A ini mencetuskan aja. Iya. Jadi A permasalahan yang muncul ini mencetus. Muncullah dia gangguan perilaku. Setelah diperiksa, dirunut lagi, ternyata terjadi 10 tahun yang lalu penyebabnya. Jadi baru ada tercetus di sekarang. Muncullah dia ke dalam bentuk gangguan perilaku. Itu yang mungkin sering juga kita dengar tuh ya Bu ya, kayak luka masa kecil. Yang kadang kita udah lupa ya Bu, dan kadang mungkin kita nggak sadar kalau ini adalah apa yang terjadi di masa kecil kita itu sesuatu yang ternyata serius sampai ke masa depan gitu ya Bu ya. Banyak juga nggak Bu nemuin yang kayak gitu Bu? Ya itu ya istilah inner child. Inner child betul. Dan ini tentu lebih jauh lagi ya Bu untuk menggalinya gitu kan. Sejauh apa sih Bu inner child itu bisa mempengaruhi masa depan seseorang gitu Bu? Sangat banyak pengaruhnya, sangat jauh pengaruhnya. Apalagi gitu. kita yang nggak sadar kan Bu gitu. Contoh sederhana gini, kemarin ini Ibu dapat klien ya. Jadi ibunya datang. Ibunya bilang, kenapa anak saya kok nggak ada nggak ada rasa kalau menurut istilahnya. Jadi nggak santun, tidak bersikap lebih sopan, tidak bersikap lebih baik gitu. Terus setiap diajak ngomong terus penuh amarah. Nah itu kan perilaku muncul saat ini. Betul. Ibunya mengeluhkan. Nah, dilakukan assessment terhadap yang bersangkutan. Ternyata dia punya sejarah inner child yang sangat menekan dirinya. Gitu. Makanya dibesarkan dari orang tua yang otoriter, bahkan cenderung toxic parent yang dimunculkan oleh orang tua selalu benar. Nah, setelah berjalan sampai dia menjadi seorang sarjana bahkan seorang profesional, terus munculnya malah di saat sekarang itu. Gitu. Jadi dia bilang dulu saya patuh, patuh dalam artian saya takut karena takut betul. Sekarang saya nggak mau lagi katanya. Karena dia udah lebih punya power untuk ngelawan. Kalau dulu nggak bisa mungkin gitu ya. Nah kita kan nggak pernah tahu ya Bu, apakah kita tuh punya masa kecil yang seperti itu, inner child yang terluka dalam diri kita. Kita perlu tahu itu nggak Bu? Sebenarnya kalau mau dibilang nggak tahu, kita tahu loh. Atau kita simpen lah. Ada mekanisme otak kita yang menyembunyikan karena itu traumatis. Nah kecuali kita denial. Kita menolak, enggak ibu saya nggak begitu, ibu saya baik. Betul. Kita melakukan penolakan gitu. Jadi bicara tentang masa kecil itu berkaitan erat dengan cara kita menyikapi hidup saat ini. Untuk kita bisa misalnya menjadi work life balance itu tergantung dengan bagaimana perjalanan kehidupan kita dari awal. Ternyata tuh runutnya jauh ya Bu. Jauh. Semuanya sekecil apapun itu ternyata bisa mempengaruhi gitu ya Bu. Tapi kan kalau kebanyakan kita taunya pas ketika dewasa, lebih sulit nggak Bu kita untuk menyembuhkan itu atau untuk kembali menyeimbangkan itu lebih sulit nggak Bu? Kalau tergantung derajatnya. Kalau derajatnya berat sulit. Jadi kadang-kadang kan ada dendam.
ada dendam, ada sakit hati, ada kecewa yang dalam. Kalau istilahnya luka emosional itu nggak mudah. Iya, betul. Untuk disembuhkan. Betul. Karena dia nggak kelihatan ya, Bu. Iya. Nggak bisa dikasih obat merah aja gitu ya. Iya, betul. Oke. Tapi banyak nggak Bu anak-anak muda yang datang ke Ibu terus ngerasa kalau mereka stres? Banyak. Apa sih Bu penyebabnya kalau anak-anak muda? Tuntutan lingkungan. Tuntutan lingkungan, baiklah. Yang tadi tamat kuliah, kerja di mana? Iya, betul. Terus setelah kerja kok belum menikah? Kan itu paling umum ya. Iya, betul. Nah, itu kan sebenarnya juga mengganggu kita dalam keseimbangan hidup. Jadi variabel-variabel pengganggu dari luar diri kita itu mempengaruhi cara kita bersikap. Oke. Berarti ini untuk orang-orang yang sensitif ya Bu, yang lebih ngerasa kayak gitu. Karena ada juga orang yang ya udah masa bodoh aja gitu dengan orang lain gitu kan. Karena kita punya jalan kita sendiri nih. Kenapa nggak semua orang bisa berpikir kayak gitu Bu? Ya, tapi yang masa bodoh juga pasti akan mikir juga. Mikir sih gitu ya. Mungkin porsinya banyak, betul, gitu. Porsinya mungkin lebih kecil gitu ya. Apakah karena si orang yang stres ini kemudian dia memang tipenya yang sensitif gitu, yang orangnya introvert, nggak mau mengungkapkan perasaannya gitu? Bisa jadi. Itu berpengaruh juga ya Bu ya? Tapi tergantung kadar orangnya dan siapa yang menyampaikan ke dirinya. Oke. Misalnya orang tua yang nuntut, ini berat. Berat, bener. Tapi yang nuntut lingkungan dia bisa masa bodoh aja. Masih bisa gitu ya. Tapi udah sampai orang tua tuh udah kayak ayo dong cepet dong gitu ya Bu ya. Iya. Ya kayak misalnya nih yang paling sering nih sekarang Ibu bantu itu anak-anak yang tahun akhir kuliah. Yang sedang TA atau skripsi. Iya. Itu kan biasanya bimbingan dan segala macam, gagal semester ini. Wah, nyambung lagi semester depan. Betul. Terus gagal lagi gitu kan. Terus akhirnya menolak untuk melanjutkan. Orang tua pasti bilang sayang ya. Kok gak dilanjutkan gitu. Nah itu kan versinya orang tua. Iya. Ketika penyelesaian skripsi itu akan membuat gangguan kejiwaan pada diri individu, maka pilihan paling tepat kita menghentikan. Tapi kan tidak semudah itu. Iya betul. Nah balik lagi menentukan prioritas dalam hidup untuk mencapai keseimbangan ini yang nggak mudah. Betul. Jadi kalau misalnya nih sebagai psikolog akan bilang begitu. Psikolog juga punya beban loh itu untuk memberikan. Gitu. Betul. Terhenti nih pendidikan seseorang gitu ya. Tapi di samping itu kita juga harus mikirin kesehatan mentalnya juga gitu. Betul. Kita mau pilih yang mana? Iya, kita mau pilih yang mau mana. Sehat mental sampai nanti usia berapa tahun ke depan. Artinya gini. Sekarang TA palingan usia 20 tahun. Iya. Kalau Allah kasih izin aja usia 70 tahun masih ada masa 50 tahun ke depan. Mau memperjuangkan yang baik untuk 50 tahun atau mempertahankan yang 20 tahun ke belakang dengan kondisi mental yang gak baik gitu. Tinggal pilih aja. Iya. Nah, meskipun ini berat loh untuk menyampaikan kepada pasien itu tidak semudah yang sekarang kita ngomong gitu. Betul. Nanti dia bilang Bu Fitri mah enak banget. Saya udah keluarin duit banyak nih biayain anak kuliah gitu kan. Iya. Orang tua ya Bu kayaknya yang lebih berat kalau kayak gitu ya. Iya betul. Jadi itu dilema banget bagi mereka. Kita ngerti lah ya. Ketika kita di posisi itu pasti kita juga mikir, aduh sayang banget, tinggal sedikit lagi gitu. Nah, cuma kalau di klinik kita bantu biasanya istilahnya ya bantunya sampai gitu, sampai ke tujuan. Sampai selesai. Jadi ada beberapa klien kita yang ujian sidangnya online tuh di kantor kita. Bahkan di kantor sampai Bu. Telepon, hubungi pihak kampus minta tolong ini anak potensial. Kalau misalnya dia bagus, dia bisa jadi sarjana, dia bisa lebih baik. Cuman dia nggak bisa balik ke kampus karena ada traumatik di kampus. Itu kan masih bisa kita tolong yang begitu. Oke. Sampai segitunya ya Bu? Iya. Sampai ke bukan hanya solusi untuk masalah kejiwaannya aja, tapi solusi untuk masalah sekolahnya juga gitu ya Bu? Jadi kan nggak bisa kita bilang, ya nanti urus ke kampus gini. Kan nggak bisa juga. Betul. Karena itu malah mungkin dia nggak bisa nanti menjalankan solusi itu gitu kan. Oke. Jadi nih kalau kita ngomongin work-life balance itu kayaknya cuma di atasnya aja, tapi di bawahnya itu ada banyak banget faktor-faktor ya Bu ya? Banyak banget. Iya. Oke. Nah kalau untuk anak-anak muda Bu, gimana sih supaya mereka tuh nggak terpicu sama hal-hal seperti itu? Hal-hal yang bisa membuat mereka gampang stres. Walaupun anak generasi Z sekarang katanya tuh kan emang lebih
lebih lemah dalam tanda kutip gitu Bu katanya gitu ya. Strawberry ya. Bener banget. Kalau yang milenial atau yang sebelum-sebelumnya baby boomer gitu-gitu, kita tuh kayaknya kuat menghadapi kenyataan-kenyataan hidup ya. Tapi kalau kenapa generasi Z ini semakin mereka pintar, semakin mereka punya kesempatan belajar yang besar, kok mereka jauh lebih sensitif daripada generasi sebelum-sebelumnya? Iya. Tingkat resiliensi mereka sekarang kurang. Oke. Kenapa dibandingin generasi sebelumnya. Iya. Kalau kenapanya otomatis kita melihat lagi ke pola asuh. Pola asuhnya lagi, masa kecilnya lagi nih ya Bu ya. Karena gini, nah ini kaitan lagi nih dengan keseimbangan hidup ya. Iya. Orang tua yang bekerja, itu kan pengen anaknya cepet selesai. Iya. Pagi-pagi beresin anak, udah suapin. Betul. Pasangin sepatu. Benar-benar bajunya disediain semuanya buru-buru gitu kan. Jadi anak tahu beres gitu. Kenapa anak tidak dibiarkan untuk masang sepatu sendiri? Ngikat sepatu sendiri, pasang kancing baju sendiri gitu. Nah sebenarnya itu kan latihan resiliensi. Ketahanan diri gitu ya Bu. Iya. Keberanian diri. Jadi gitu ya. Generasi Z dibesarkan oleh generasi apa? Milenial atau baby boomer. Iya. Generasi milenial dan baby boomer adalah orang-orang yang karirnya tinggi. Iya betul. Jadi biasanya perlakuan ke anaknya begitu. Betul. Jadi sebenarnya tergambar dari generasi yang mengasuh generasi selanjutnya itu seperti apa. Nanti kebayang gak sih generasi Z akan melatih anaknya seperti apa gitu dengan tingkat resiliensi yang seperti ini. Nah, gimana mereka mau bisa ciptakan work-life balance di dalam kehidupan? Iya. Sementara dia begitu. Sementara mentalnya lemah banget gitu ya Bu ya. Dapat tekanan sedikit dari atasan aja, mereka udah langsung pengen resign. Iya, sekarang banyak banget. Lagi banyak gitu dengan kan, itu. Yang burnout sekarang lagi banyak tuh yang dibantu. Jadi misalnya gini, ketika anak tidak terbiasa di rumah dengan sebuah porsi pekerjaan, terus dapat di dunia pekerjaan punya porsi pekerjaan, nggak cuma porsi ya, porsi pekerjaan sama porsi jamnya gitu. Betul. Itu juga kan mereka akan mengalami burnout. Betul, kaget dirinya ya Bu. Wah ternyata tuh kerja begini ya. Apalagi kalau kena teguran dikit, kena kritik sedikit, makin susah gitu. Nah itu benar. Jadi burnout di masa sekarang itu sangat terasa. Sangat terasa betul. Itu yang sebenarnya kita menyalahkan generasi Z-nya. Kenapa sih mereka lemah gitu? Padahal itu hasil dari pola asuh orang tua mereka yang lahir jauh lebih dulu dari mereka ya Bu. Berarti nih generasi alpha besok gimana nih? Nah, jadi nanti abis dari sini Bu, anak Irvi di rumah nyuci piring, nyuci baju sendiri, ya kan, nyapu rumah, ngepel gitu, gak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa, dibiasakan aja. Pokoknya diajar anak untuk bertanggung jawab. Siap Bu, mantap banget nih ya. Deh. Nah lanjut lagi nih Bu tentang si work life balance kita tadi nih. Kalau menurut Bu Fitri nih seberapa penting peran perusahaan kita, lembaga kita gitu ya untuk mewujudkan keseimbangan antara pekerjaan sama kehidupan. Kadang-kadang perusahaan suka nggak ngasih cuti Bu. Ada ini gitu misalnya kan. Gimana tuh Bu? Apalagi yang kerjanya shift-shiftan tuh, operasional yang kayak Ibu bilang tadi. Aduh, penting banget. Pemirsa. Kalau danya seberapa pentingnya, penting banget. Penting banget. Kenapa perusahaan itu di awal melakukan seleksi melalui psikotes? Iya. Mestinya udah terdata dong. Ini orangnya introvert, extrovert, ini pekerja keras, ini disuruh dulu baru jalan, ini paham instruksi, ini mesti paham ketika dia diarahkan, kan itu ada hasil psikotesnya. Itu ya Bu. Itu. Terus juga aturan yang ada di perusahaan juga ditentukan. Kalau memang tidak boleh menikah dulu, tidak boleh punya anak dulu, ya udah itu juga disepakati. Nah, karena misalnya nih, tiba-tiba kalau tidak ada aturan itu, tiba-tiba ada karyawan kita memutuskan untuk menikah. Betul. Alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Allah, terus punya anak. Terus kita uring-uringan, kamu nggak bisa gitu. Ini kelamaan nih cutinya gitu ya. Gitu. Jadi itu satu ya. Terus yang kedua, kan kita punya kontrak tuh kerja. Kalau punya kontrak kerja kan udah ngerti
batasan pekerjaannya sampai mana. Betul. Jadi baik yang kita yang bekerja maupun perusahaan yang memberikan mesti konsisten. Iya. Jadi kalau pekerjaannya porsinya 10 di dalam di kontrak, dalam bekerja ya mesti 10. Ya, 10. Iya benar. Kecuali mungkin setiap hari itu dinyatakan, ayo perusahaan kita sifatnya insidentil. Iya. Jadi nggak bisa seperti apa yang terlihat. Betul. Jadi ada kalanya kita mesti kerja sampai jam 12 malam. Iya. Ada kalanya kita punya proyek banyak, tapi ada kalanya kita sepi nih. Juga santai gitu ya. Nah, itu juga mesti disampaikan perusahaan kepada karyawan. Jadi kalau ada kontrak dibaca ya Bu, jangan main tanda tangan aja. Jangan tanda tangan aja, mau cepet gitu. Iya benar. Alhamdulillah udah mau tanda tangan nih. Udah keluar nih kontrak baru nih gitu ya, langsung tanda tangan deh. Oke, dan mungkin terakhir nih Bu, ada saran gak sih Bu untuk Besti yang lagi nonton kita sekarang, gimana caranya supaya bisa lebih sehat mentalnya dalam bekerja Bu? Yang pasti pertama sesuai dengan porsi kita, artinya jangan melebihi kapasitas diri. Iya. Jangan memaksakan. Nah, balik lagi sekarang memaksakan itu variabel penyebabnya banyak. Oke. Termasuk salah satu yang tadi sandwich generation. Betul. Gitu. Nah, nanti boleh kita bahas tuh tentang itu satu lagi tuh topik baru. Tema ya gitu. Terus yang kedua, beri batasan pada diri sendiri. Oke. Ketika saya capek, saya berhenti dulu. Oh iya. Yang tadi mau healing silahkan healing. Pokoknya mendesain kebahagiaan dengan cara apapun yang kita senang. Karena beda ya kebahagiaan satu orang dengan orang yang lain gitu ya Bu. Betul. Terus yang ketiga, mesti gini, jangan menjadi pribadi yang selalu siap sedia. Siap bos gitu ya. Jadi siap sedia itu benar-benar ukur diri. Benar-benar kalau siap ya siap gitu ya Bu. Kalau enggak jangan cuma keluar kata siap gitu. Iya. Jadi di sini apa? Harus berani bilang enggak. Mohon maaf Bapak, saya untuk hari ini enggak bisa. Mohon maaf Bapak, hari ini saya libur gitu ya Bu. Nah, terus yang ketiga gini. Bekerja sebaik-baiknya. Tapi bukan bekerja perfect. Iya. Semaksimal yang kita bisa berarti ya beda Bu. Kan? Beda banget Bu. Ya, kalau kita kerja sebaik-baiknya ya sebaik-baiknya. Iya. Tapi kalau kerja perfect itu beban loh. Iya, betul. Saya mesti lebih baik dari si A. Iya. Saya mesti menunjukkan pekerjaan saya yang paling bagus nih gitu. Nah, itu. Nah, terus yang kelima, coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Iya, me time ya Bu. Me time gitu. Jadi nggak boleh me time cuman istilah terus posting me time nih sekarang. Padahal sih me time-nya cuman 1 detik doang lagi ngambil foto gitu aja kan. Tapi me time itu benar-benar bermakna. Iya. Misalnya gini, me time itu kan wujud dari self love ya. Cara kita mencintai diri sendiri. Betul. Luangkan waktu sebentar pulang bekerja. Terus misalnya kita bikin teh hangat sendiri, terus nyalakan aromaterapi di kamar, sambil dengerin musik sebentar yang lembut, terus kita skincarean. Iya bener Bu. Iya kan? Terus enak banget deh ya hidup gitu. Padahal simple ya Bu. Simple, 15 menit aja udah cukup kok. Betul. Terus nah itu kan membuat kita lebih enjoy, betul lebih sekali. Nyaman. Marah-marah juga kurang kurang karena hatinya udah tenang. Iya gitu. Jadi itu biasanya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi mungkin burnout yang ada atau untuk menciptakan work-life balance-nya seperti itu. Betul. Gitu. Tapi balik lagi kita harus tahu sama diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Baru kita tahu mau apa, mau gimana, menjalannya seperti apa. Ya kuncinya gitu ada di situ. Jadi kenalilah diri. Ketika kita kenal sama diri, kita akan menjadi diri sendiri. Iya. Setelah kita menjadi diri sendiri, kita akan tahu apa yang kita mau. Iya, betul banget. Itu dia. Harus kenalan lagi sama dirinya. Mungkin selama ini kita ngerasa yang kita tahu ya mungkin yang ada di luar-luar aja ya Bu tentang diri kita. Tapi untuk mengenali diri kita sendiri ini mungkin jadi satu topik khusus juga lagi ya Bu ya. Iya, karena ada 4 cara loh mengenali diri sendiri. Tuh, ada 4 cara tuh bisa untuk satu episode lagi. Mantep kalau gitu ya. Jadi Besti inget ya, keseimbangan antara kehidupan dan juga pekerjaan itu penting sekali. Karena bisa berpengaruh nih sama kesehatan fisik dan juga mental kita pastinya. Jadi jangan lupa untuk sediain waktu untuk ngelakuin hobi kamu mungkin. Biar kamu juga bisa maksimal lagi nanti dan semakin produktif dalam bekerja tentunya ya. Semangat yuk
pejuang cuan-cuan di luar sana ya kan. I feel you guys, pokoknya sama kita ya. Tapi buat sekarang aku pamitan dulu. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton. Jangan lupa komen di bawah juga. Mungkin kamu bisa cerita gimana work life balance kamu sih selama ini tuh, gimana kamu cara untuk menjalaninya, untuk mendapatkan work life balance-nya tuh seperti apa. Mungkin ada tips juga kali dari kamu ya, makanya komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga, like juga, dan loncengnya juga boleh ya, langsung diklik aja. Oke, makasih banyak Bu Fitri. Sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya Bu ya, mungkin di episode lain atau di waktu-waktu yang lain ya Bu. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode Bestie selanjutnya. Bye bye Bestie.